Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat datang ya Bang Penunggang Kuda, Pak Adib, Bang Agus, Bang Afro, Bu Dokter, Bang Indra, Bang Opo, Bang Xiaomi. Ini yang lainnya rekod kalau nggak salah ya. Seperti yang sudah direncanakan pada malam hari ini, temanya adalah tentang al-ghaib. Itu yang sudah diumumkan ya. Mungkin dari teman-teman ini paling tidak sudah sudah memiliki gambaran masing-masing ya tentang studinya selama ini. Nanti silahkan dipaparkan ya sejauh mana pemahamannya agar nanti netizen bisa memilih atau memperkaya wawasan ya. Karena setiap orang pasti memiliki hasil belajar yang berbeda-beda seperti itu. Dan kalaupun itu nanti ada perbedaan, itu justru malah itu yang saya harapkan ya. Perbedaan itu akan membuat kita lebih mengambil manfaat lah. Oh ternyata memang ada yang belum saya ketahui seperti itu. Ya nanti silahkanlah digali sendiri seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, marilah kita mulai saja ya. Mungkin sebagai pengantar ya, sebagai pembuka nanti mungkin dari siapa ini? Bang Hendra Gunawan mungkin bisa memaparkan dulu. Bang Hendra, silakan. Terima kasih Mas Ain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tema al-ghaib, ini ada 38 teks yang mengandung al-ghaib di dalam Al-Quran. Jadi ini bisa kita lihat, tapi saya akan coba mengurainya. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 ini sebagaimana dia itu allazina yu'minu nabil ghaibi. Ini bongkahan ayat ini di sini menyatakan orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Tapi di sini uraian dari al-ghaib ini sebenarnya tidak lepas dari alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian dilanjutkan dengan allazina yu'minu nabil ghaibi. Nah, kemudian dilanjutkan lagi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau kita lihat dari kerangka ayat-ayat ini merupakan bagian dari kerangka mushaf atau kerangka dari Al-Quran ini. Yang mana pada intinya ini alif lam mim ini bahwa bagaimana kesimpulan tadi merupakan ciri-ciri orang yang beriman, yaitu muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, ketika kita mendapatkan sertifikat orang-orang yang beruntung ini, kita harus bagaimana langkahnya itu?
sudah posisi larai bafihi, sudah tidak ragu-ragu apa tidak, atau sudah menjadi hudal belum, hudan atau sebagai petunjuk. Jadi gini, Al-Quran ini sudah menjadi petunjuk. Nah, pertama kita tidak ragu dulu. Sementara kalau kita lihat pada kenyataan ini, Al-Quran ini masih dianggap ragu, hanya sebagai simbol. Kadang-kadang di masyarakat umum, kitab ini suci. Jadi dari awal, dari nenek moyang kita atau dari orang tua kita, letakkan Al-Quran itu pada tingkat suci. Istilahnya harus pada posisi yang bagus. Tapi yang isinya belum pernah kita sentuh gitu loh. Nah, jadi masih muncul keraguan, masih muncul pemahaman yang masih berbeda. Sementara Al-Quran ini sudah jelas Allah nyatakan, jangan istilahnya tidak ada keraguan lagi. Nah, kenapa masih muncul ada keraguan, masih ada. Nah, inilah perbedaan-perbedaan persepsi, perbedaan tafsir, perbedaan pemahaman yang masih banyak muncul di kalangan umat kita pada saat ini kan. Nah, kemudian apakah sudah menjadi hudan? Ketika sudah tidak ragu-ragu lagi, apakah sudah jadi petunjuk dalam kehidupan apa enggak? Nah, kalau tidak jadi petunjuk, ya yang nggak bisa juga Al-Quran kita untuk mencapai tingkat mutakin ini tadi. Nah, hudan lil mutakin sebagai tunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi tingkatan bertakwa kemudian baru beriman, mukmin. Allazina yu'minu, setelah bertakwa, bagaimana menjadi orang beriman? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Nah, kemudian baru lanjut ke tingkat yu'min, orang mukmin. Ketika masuk pada posisi derajat mukmin, itu posisi yang di tingkat meyakini bahwa adanya kepada yang gaib. Nah, allazina yu'minuna bil ghaibi. Nah, kemudian rentetan selanjutnya sebagai posisi orang bertakwa itu lanjutan rangkaiannya allazina yu'minu bil wa yuqimuna shalah. Itu secara otomatis sebenarnya. Nah, sudah di posisi ini apa belum kita? Nah, kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini kan perilaku atau sikap dan perilaku hidup yang harus dijalani. Nah, kemudian lanjut wallazina yu'minu nabil unzila ilaika, dan orang beriman yu'minu, orang beriman, dan apa yang diturunkan pada kamu itu adalah apa yang diturunkan dari sebelum kamu. Jadi kitab-kitab ini kita sudah masih larai bafi nggak kitab-kitab Injil yang sebelumnya diturunkan pada Isa, kemudian Taurat, Zabur pada masa Adam juga. Ini masih ragu enggak bahwa ini Al-Quran, kitab yang diturunkan Allah pada masa Adam, masa Taurat, Zabur, itu kan penamaan saja. Sebenarnya Al-Quran juga. Nah, kalau kita masih ragu, ya belum sampai ke tingkat itu. Injil, masih ragu nggak bahwa itu Al-Quran juga? Nah, penyelewengan itu terjadi begitu masif gitu ya. Nah, bahwa apa yang diturunkan dari yang sebelumnya kamu itu Al-Quran juga gitu loh. Nah, kadang sebagian masih ragu bahwa Injil yang sebelumnya itu diturunkan pada masa Isa itu bukan Al-Quran gitu. Dan kepada akhirat mereka meyakini. Jadi wabil akhirati hum yuqinun. Itu kan gaib juga itu akhirat. Nah, yakin enggak setelah kematian nih akan terjadi di akhirat? Ulaika ala hudam mirabbihim. Mereka itulah akan mendapat petunjuk dari. Jadi ketika sudah mencapai tingkat itu, Allah akan beri petunjuk di level ini. Nah, berarti bagi orang yang melakukan ratil, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, Allah akan berikan petunjuk melalui malaikat. Nah, itu udah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Nah, sertifikat inilah yang akan kita capai. Jadi rentetan ini merupakan sertifikat sebenarnya
yang harus kita kuasai. Nah, jadi mungkin dan banyak juga ayat lain yang mungkin bisa kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 5 dan surat Al-Maidah ayat 109 juga itu membicarakan tentang al-gaib. Yauma yajma'ullahu rusula maza ujitum qalu la ilmi lana innaka anta alamul ghuyub. Jadi ingatlah kepada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kamu terhadap seruanmu? Mereka, para rasul, menjawab, kami tidak tahu tentang itu, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ini kalau secara pemahaman, ini kan pemahaman ilmu bahwa Allah, kalau ditafsir Al-Quran, ini dinyatakan bahwa tidak hanya Allah yang mengetahui, tapi pada anta ala guyub. Artinya ini sebuah ilmu tentang gaib yang memang para rasul ketika itu mendapat petunjuk melalui malaikat, dan manusia pada saat itu tidak punya kemampuan untuk menembus hal yang gaib itu kecuali ketika Allah sampaikan melalui wahyu para malaikat. Nah, yang gaib itu memang tidak akan sanggup kita menembusnya kecuali atas petunjuk dari Allah. Nah, ini memang adalah suatu upaya untuk bisa mengetahui itu dengan melakukan suatu kajian, melakukan suatu rentetan tahapan-tahapan. Jadi mungkin tahapan itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah itu sebenarnya. Jadi untuk mencapai bagaimana yang gaib itu bisa ditembus itu. Jadi mungkin gambaran saya sebagai pembuka, setelah dikembangkan yang lain-lainnya, mungkin itu pembukaan untuk sementara dari saya, Mas Ain dan Bapak Ibu sekalian. Dari saya cukup mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indra, mantap tadi penjelasannya. Panjang tadi uraiannya. Sebelum saya berlanjut ke narasumber berikutnya, ini saya sambut dulu ini. Assalamualaikum Bang Cecep, Bu Maria Maskat, sama Bang Marianto. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Marianto. Oke, mungkin baru bikin kopi dia. Oke, kita ke narasumber berikutnya, mungkin kita ke Bang Agus nih. Silakan Bang Agus menyampaikan. Halo. Bisa yang lain dulu, Bang Ain? Oh, oke Bang. Silakan. Oke, kita mungkin ke Bang Xiaomi nih. Mungkin bisa ditinjau dari bahasa ini Bang Xiaomi. Oh ya, makasih Mas Ain. Silakan. Ya, kalau berbicara mengenai tema malam ini yaitu al-gaib ya. Jadi kalau al-gaib ini hampir rata-rata di beberapa surat yang sudah diangkat tadi oleh Bang Hendra itu hampir rata-rata penulisannya itu banyak menggunakan alif lam. Jika dia tidak menggunakan alif lam pun biasanya dia idofah ya, menjadi satu kesatuan jemuk gitu. Nah, yang menarik adalah apa peristilahan daripada al-gaib ini dulu gitu kan. Jadi ketika nanti makna atau arti dari al-gaib itu bisa dijelaskan atau bisa dimaknai secara utuh, maka akan lebih bagus untuk bisa melihat semua susunan yang ada di setiap kalimat yang tertulis di dalam Al-Quran. Lalu kemudian karena
biasanya gitu ya. Biasanya itu setiap kata-kata yang ada di Al-Qur'an itu bisa mempunyai banyak makna ya. Bisa mempunyai banyak makna. Tergantung daripada konteks. Nah, yang saya mau coba angkat adalah peristilahan al-ghaib dari sudut definisi istilah itu. Hampir rata-rata keseluruhan ya, hampir berbagai kamus itu, baik yang saya baca di Mu'zam Al-Arabi atau di Al-Wasit atau di Al-Muhit, hampir rata-rata itu menuliskan yang pertama dalam peristilahan dengan penggunaan ma'rifat ya, dengan penggunaan alif lam. Jadi bentuknya ma'rifat. Itu bermakna diartikan ya, kholaful syahadati. Jadi kholaful syahadati itu adalah perselisihan gitu ya, perbedaan pendapat gitu ya, perbedaan pendapat atas sebuah bukti atau atas sebuah informasi. Ini yang ditulis di kamus-kamus berbahasa Arabian ini gitu. Nah, kemudian nanti ditinjau dari segi konteksnya di dalam ayat yang tadi diangkat, contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 3 tadi. Maka bil ghaib ini apakah bisa dikaitkan dengan peristilahan ini gitu, atau bisa diambil dari makna yang lain gitu. Sementara sih itu dulu yang saya bisa tuangkan, Mas Ain. Oke. Terima kasih. Siap, Bang Syumi. Ya. Terima kasih, Bang Syumi. Ya. Ya. Oke, lebih melengkapi ini tadi. Mungkin kita langsung ke Bu Dokter nih, Bu Dokter Dian. Silakan Bu Dokter, ditinjau dari segi kesehatan atau gimana Bu Dokter? Silakan Bu Dokter. Kalau kaitannya dengan ilmu kedokteran, ya. Ilmu kedokteran itu ilmu kesakitan, karena kita berkubang apa penyakit, bukan ilmu kesehatan. Penyakit yang gaib ada nggak Bu Dokter? Kan ilmu kesehatan itu kan ilmu kedokteran itu kan juga bagian dari ilmu agama, ilmu Islam. Jadi ada terkait dengan upaya supaya kita nggak sakit, ya, preventif, pencegahan apa dan sebagainya. Nah, di dalam beramal kan ada istilah. Jadi kalau saya mengenai istilah gaib ini lebih sinkron atau sepadan kata dengan kedengaran suaranya tadi? Hilang. Coba diulang. Hilang suaranya. Hilang. Coba diulangi. Ya. Ini masih hilang ini? Sudah. Oh iya. Ini sudah. Iya, jadi kalau istilah gaib itu identik ataupun sepadan kata sinonim dengan istilah batin ya, yang terkait dengan batin, terkait dengan yang zahir ya, bukan secara lahiriah ataupun yang nyata gitu, tapi dia lebih kepada maya, ya, dunia maya. Nah, kalau terkait dengan amalan yang terkait dengan ilmu kedokteran, utamanya pada pencegahan sebenarnya, karena yang namanya penyakit itu sebenarnya ya lebih ditekankan untuk dicegah, karena kalau kita udah sakit ya ibarat kata gimana ya, sudah basak kuyup kepalang tanggung ya, susah lah pokoknya. Jadi jangan sampai sakit begitu. Dan itu kan triknya juga ada amalan, itu kan juga dituntunkan oleh Tuhan, ada amalan batiniah ya, amalan yang bersifat gaib, amalan yang bersifat zahir. Jadi ranah akidah seperti itu, ranah akidah. Jadi lebih kepada amalan hati, amalan dalam hal ini niat ya. Niat itu termasuk amalan gaib, karena yang hampir
pasti yang bisa mengakses itu terbatas. Ya, panca indera panca indera apa yang ini yang bukan yang bersangkutan nggak mungkin bisa mengakses itu. Jadi itu termasuk juga perihal yang gaib, yang zahir, yang batin, amalan batinnya itu niat kita yang lafalan hati, ya, karena itu nggak dilisankan, baik dilisankan dengan sir maupun dilisankan secara jahar. Jadi itu termasuk. Jadi kalau kita amalan-amalannya berobat ataupun melakukan tindakan preventif, niatnya yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi termasuk amalan gaib juga itu kalau saya. Amalan yang menggunakan panca indera batin juga. Dan panca indera itu bukan hanya panca indera lahiriah. Panca indera zahir juga ada, panca indera batinnya. Ya, yaitu akal, pikiran, dan hati nurani. Nah, kalau amalan hati, amalan lisan, amalan niat lebih kepada penggunaan panca indera batiniah tadi, hati nurani. Amalan hati. Itu seperti itu. Kalau yang mau akses itu panca indera batin, bukan panca indera zahir. Kalau dokter mau tanya nih, kalau misalnya kayak stres seperti itu kaitannya kemana, dokter? Ke penyakit gaib atau bukan itu? Kenapa? Kalau stres gitu, orang stres, itu kaitannya kepada penyakit yang gaib atau yang bisa disembuhkan secara medis itu? Gimana pandangannya, dokter? Itu masih dalam hardware, software itu sebenarnya sih juga ranah jiwa itu, jasad halus atau softwarenya kita. Jadi kalau kita berperihal jasad, ilmu kedokteran itu jasadnya, ya, jasadnya bukan ruhnya, jasadnya. Jadi jasad ini ada jasad kasar ataupun raga, hardware-nya, kemudian jasad halus atau software itu dikenal dengan jiwa. Ya, kalau raga ini bisa disebut dengan fisik, kalau jiwa ini bisa disebut dengan psikis. Itu termasuk gaib bukan ya, dok? Menurut dokter? Kalau yang jiwa tadi. Halo? Jiwaan. Tapi apakah itu digolongkan batin ya? Karena itu masih bisa diakses sih, tapi memang diakses secara terbatas, nggak sama dengan gaibnya, nggak gaib-gaib amat ya. Karena nggak seperti fisik. Ya. Kalau fisik itu mutlak 100% terakses. Panca indera lahir juga bisa mengakses. Tapi kalau jiwa, ada yang bisa diakses, ada yang enggak mungkin ya. Nah, tahulah nanti perkembangannya gimana, nanti diskusinya ya sampai kesimpulan. Siap. Oke, sudah, dokter? Ya, siap. Ngalir aja aku. Siap. Kalau saya lebih ke aplikatif. Oke, siap, nggak apa-apa. Ngalir aja nanti, dokter. Learning by doing saya kalau perihal seperti ini. Oke. Iya. Siap. Terima kasih, dokter Dian ya. Mungkin selanjutnya kita ke Bang Opo nih. Halo Bang Opo. Halo Bang Opo. Coba menyusul aja. Oh nanti. Ya. Oke, siap. Ya, bentar ya. Kita ke Pak Adib. Silakan Pak Adib. Halo Pak Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak suaranya? Iya, dengar. Dengar, Pak Adib. Jadi terus terang secara pribadi saya belum banyak mendalami tentang istilah gaib ya.
Tapi justru dengan acara ini, tema ini, saya jadi terpicu ya. Intinya istilah gaib ini secara umum gaib itu biasanya dimaknai atau diartikan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang unpredictable gitu, sesuatu bahkan bisa menjadi sesuatu yang ya kayak sihir lah, kayak sihir. Jadi itu umumnya kita, apalagi kalau ditulis dengan huruf Latin dengan bahasa Indonesia ya, pemahaman bahasa Indonesia gaib gitu. Wah, dunia gaib itu mesti dunia aneh-aneh, dunia lain-lain, dunia yang ya segala macam itu yang bukan realitas faktual sehari-hari. Pokoknya yang serba ajaib, serba aneh, serba mengherankan, membuat takjub. Nah, itu nanti termasuk sihir, termasuk nanti santet, termasuk ya begitulah macam-macam. Tetapi kalau ini kajian saya dalam waktu yang singkat ini, saya melihat sebetulnya sederhana kalau melihat di dalam konstruksi surat Al-Hasyr itu. Surat Al-Hasyr. Jadi di dalam surat Al-Hasyr itu kan Huwallahu ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ayat 22 ya. Jadi kalau dikaitkan dengan al-ghaib wa syahadah di sini dengan proses ilmu, alimun. Allah itu maha pengilmu yang memberikan ilmu al-ghaib maupun asyahadah. Dan hubungannya dengan huwar rahman ar-rahim. Jadi kalau boleh dikata, ini pemahaman saya itu al-ghaib adalah berkaitan dengan ranah Rahman Alam Al-Quran, artinya ranah teoritis ya. Sedangkan syahadah ini adalah rahim, wujud faktual dari penerapan Rahman tadi. Jadi Rahman itu memberikan kerangka teori kasih sayang begitu. Kemudian kalau mau memilih dengan teori yang diberikan oleh Rahman yang kasih sayang tadi, akan mewujudkan sistem kehidupan yang kasih sayang juga. Jadi al-ghaib itu adalah kerangka teori yang potensial, kerangka teori yang masih belum mewujud, tetapi dia mempunyai potensi atau kemampuan untuk mewujud. Itu pemahaman saya selintas berdasarkan surat Al-Hasyr ayat 22. Jika kalau dikaitkan dengan surat Al-Baqarah yang awal, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Berarti sebetulnya ada pemahaman umum rukun iman yang 6 itu bisa disatukan menjadi semuanya itu bagi kita hari ini, sekarang ini sudah gaib semua.
Gaib itu bisa berarti sudah tersembunyi, sudah tidak hadir, sudah menjadi masa lalu. Tetapi dia berpotensi untuk mengujud kembali menjadi di alam syahadah gitu ya. Ya, saya baru sebatas itu. Mohon maaf belum bisa lebih panjang lagi. Mungkin nanti ada masukan dari teman-teman yang lain. Silahkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.